Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaah. Apa kabar Anda semua? Saya harap semua Anda berada dalam keadaan yang baik dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi makanan rohani kita, yang akan menguatkan seluruh kehidupan kita. Marilah kita berdoa, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang indah pada pagi hari ini, di mana kami boleh mendengarkan firman-Mu. Oh Tuhan, kami mohon Roh Kudus Tuhan yang memberikan pengertian dan memberikan kami kemampuan untuk melakukan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaah sekalian, firman Tuhan yang saya ingin kongsikan kepada jemaah sekalian pada pagi hari ini ialah di dalam kitab Daniel bab yang ketiga, ayat yang ke-15 sehingga ayat yang ke-30. Dan melalui teks pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya akan menarik satu tema yang menjadi pelajaran kepada kita hari ini, ialah tetapi seandainya tidak. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi seandainya tidak, ini merupakan satu ungkapan doa daripada 3 pribadi yang telah dibawa ke Babel menjadi tawanan. Dan pada waktu itu saudara-saudara, Raja Nabukadnezar telah menawan Israel dan telah membawa mereka ke Babel dan menjadi hamba ataupun budak di sana, ya. Dan setelah mereka di sana, saudara-saudara, dikatakan bahwa kalau kita melihat ayat yang ke-15, ya, semua orang, ya, yang ada di sana, termasuklah orang-orang tawanan, ya, dan termasuklah orang-orang Israel dan 3 orang pribadi ini, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, di mana mereka dipaksa, ya, untuk menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Dan sesiapa yang ingkar, tidak patuh terhadap perintah ini, maka orang tersebut akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, saudara-saudari, pernahkah Anda berdoa di mana di hujung daripada doa Anda mengatakan tetapi seandainya tidak? Kamu sudah menyatakan bahwa Tuhan, saya mohon ini, itu. Tapi di ujung daripada doa Anda ialah tetapi seandainya tidak Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, barangkali ada di antara kita pernah, dan saya sangat yakin bahwa ramai di antara kita jarang mengungkapkan doa ini, apalagi berada dalam situasi yang sangat mencemaskan. Tetapi seandainya tidak, ini merupakan doa daripada 3 pribadi yang telah dibawa ke Babel menjadi tawanan. Kita tahu, saudara, latar belakang daripada kitab Daniel ini menceritakan tentang kisah di mana orang Israel telah ditawan oleh kerajaan Babel, dan pada waktu itu Raja Nebukadnezar yang memerintah. Dan apabila Israel ini telah ditawan, mereka dibawa ke Babel dan menjadi hamba ataupun budak. Dan di antara mereka itu ialah 3 pribadi ini,
yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, saudara-saudara, pada waktu mereka sudah berada di Babel, dikatakan kalau kita melihat dalam ayat yang ke-15, dikatakan, sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rembab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Saudara-saudari yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bila kita melihat bahagian ini, menjelaskan kepada kita bahwa setelah orang-orang Israel ditawan, seterusnya mereka diperintahkan untuk tunduk dan menyembah kepada patung yang dibina oleh Raja Nebukadnezar ini. Dan dikatakan bahwa apabila mendengar bunyian, ya, seperti yang dikatakan dalam bahagian ini, bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rembab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, pada waktu itu semua orang harus menyembah. Tetapi seandainya didapati ada orang yang tidak menyembah patung yang dibuatnya, maka orang tersebut akan dicampakkan ke dalam perapian, akan dihukum mati, akan dibakar. Saudara-saudara, saya percaya pada waktu itu semua orang ketakutan. Termasuklah orang-orang Israel itu sendiri. Tetapi kita melihat bahwa di dalam bahagian firman Tuhan ini ada 3 pribadi yang tidak tunduk, tidak menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Sungguh pun mereka tahu bahwa hukuman terhadap mereka yang tidak ikut perintah, tidak patuh perintah raja, mereka akan dihukum mati. Ya, mereka akan dicampakkan ke dalam api. Nah, saudara-saudara, kita perhatikan apakah respon mereka, ya? Apakah respon mereka kepada raja, ya? Karena mereka ini didapati tidak mau tunduk kepada perintah raja, tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar ini. Ya, pribadi itu ialah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, apakah respon mereka? Ya, dikatakan ayat 16, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Ayat 17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Saudara-saudara, ini merupakan satu pendirian daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, inilah merupakan pendirian iman mereka. Ya, mereka tahu itu tidak benar. Ya, mereka lebih takut kepada Tuhan mereka daripada raja yang dapat membunuh tubuh mereka. Nah, saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus, inilah mereka katakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami daripada perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tapi seterusnya dikatakan, tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu.
Saudara-saudari, tetapi seandainya tidak, adakah ini merupakan ungkapan di mana Allah tidak mampu menolong mereka? Saudara-saudara, tidak demikian. Karena kalau kita melihat ungkapan yang pertama itu, dikatakan bahwa jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami daripada perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu Ia Raja. Berarti, saudara, mereka percaya sungguh-sungguh akan keperkasaan Tuhan. Tetapi mereka juga mengatakan, tetapi seandainya tidak, mereka juga tidak mau menyembah patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Saudara-saudari, saya sangat percaya dan yakin ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego mengungkapkan doa seperti ini, tetapi seandainya tidak, saya percaya ungkapan ini menyatakan bahwa akan ada sesuatu yang Tuhan berikan kepada mereka, melebihi daripada permintaan mereka, melebihi daripada apa yang mereka harapkan. Dan puji Tuhan, saudara, mereka telah mendapat pertolongan yang luar biasa, yang ajaib, yang saya percaya tidak pernah difikirkan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sebab itulah doa ini diungkapkan, tetapi seandainya tidak, ini melampaui pemikiran manusia, seorang manusia. Tetapi seandainya tidak, berarti mereka juga percaya, ya, dalam keadaan yang mencemaskan, dalam keadaan yang kelihatannya seperti tidak ada harapan. Mereka percaya bahwa pasti ada pertolongan Tuhan yang luar biasa sekali. Jadi ungkapan ini adalah ungkapan yang luar biasa yang diungkapkan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saya mau bertanya kepada Anda semua pada hari ini, pernahkah kita mengungkapkan doa seperti ini? Kita sudah memohon kepada Tuhan, kami minta ini, kami minta ini, tapi di ujung doa kita, tetapi seandainya tidak Tuhan. Pernah kita mengungkapkan seperti ini? Ya, jikalau pernah, bila hari terakhir kita mengungkapkan doa seperti ini? Saya sangat yakin, saudara, bahwa sangat sukar kita mengungkapkan ungkapan seperti ini pada saat-saat kita memerlukan, pada saat mencemaskan, ya. Apalagi Sadrak dan Mesak dan Abednego berhadapan dengan nyawa mereka. Tetapi pun begitu mereka tetap dan masih dapat mengungkapkan, tetapi seandainya tidak. Sebab apa? Sebab mereka percaya bahwa perbuatan Tuhan, pertolongan Tuhan melebihi daripada apa yang dapat mereka pikirkan. Tetapi mereka percaya itu, saudara. Mereka percaya, ya. Mereka percaya. Sebab itu mereka mengatakan, tetapi seandainya tidak, kami tetap tidak mau menyembah dewa dan patung emas yang didirikan oleh Tuanku Raja. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan di akhir daripada kisah ini, saudara, mereka telah mendapat pertolongan yang sangat ajaib. Pertolongan yang luar biasa, yang di luar daripada pemikiran mereka dan pemikiran kita, di mana walaupun dalam perapian mereka tetap selamat. Mereka tidak terbakar, sungguh pun orang yang mengangkat mereka terbakar, mati. Tetapi mereka yang dicampakkan ke dalam api itu tidak mati. Inilah pekerjaan Tuhan yang luar biasa kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi seandainya tidak, ini merupakan satu ungkapan doa
yang melebihi daripada kekuatan kita sebagai manusia. Saudara-saudari, manusia selalu berpikir jika kita berdoa seperti ini, tetapi seandainya tidak, kita akan dapat jawaban yang bertentangan dengan keinginan kita. Seperti kita memohon kerja kepada syarikat. Kita mengatakan, saya mau memohon ini. Tetapi di akhir daripada temudega itu, kita mengatakan, tetapi seandainya tidak, pun tidak apa-apa. Banyak di antara kita memang tidak berani mengungkapkan ini dalam permohonan kita. Tetapi ini yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tahu Allah mereka adalah Allah yang perkasa, yang sanggup melakukan. Tetapi ketika mereka mengungkapkan, tetapi seandainya tidak, bukan berarti mereka beranggapan bahwa Tuhan tidak mampu dan tidak dapat melakukan apa yang mereka mau. Tapi saya percaya bahwa dengan ungkapan ini merupakan satu iman mereka bahwa Allah tahu apa yang terbaik. Dan apa yang terbaik itu melebihi daripada apa yang mampu difikirkan oleh manusia. Saudara-saudara, memang benar kehendak kita dan kehendak Allah selalu bertentangan. Kadang kita meminta ini, lain yang diberikan. Tapi ingatlah saudara bahwa bertentangan, tetapi apa yang dia berikan jauh lebih baik daripada apa yang mampu kita fikirkan. Bertentangan bukan untuk nomor 2, nomor 3, nomor 4, tapi bertentangan untuk number 1, nomor 1. Maksudnya saudara, kehendak Tuhan itu tetap yang terbaik. Dan berarti jika kita katakan seandainya tidak, kita mengizinkan Tuhan untuk melakukan yang luar biasa terjadi dalam hidupmu. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego menyatakan tetapi seandainya tidak, ini berarti mereka mengizinkan Tuhan, mengizinkan sesuatu yang terjadi, yang luar biasa, melebihi daripada permintaan mereka. Saudara-saudara, sebab itu mereka mempertaruhkan nyawa mereka, karena mereka sangat yakin yang terbaik akan diberikan dan akan membawa jalan keluar daripada kesulitan mereka. Saudara-saudara, dalam konteks Daniel, apabila mereka tidak taat kepada raja, tidak menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar, maka mereka akan dibakar, mereka akan dicampakkan ke dalam perapian. Pun begitu, mereka tetap mengungkapkan, tetapi seandainya tidak. Mereka tetap tidak mau menyembah, tidak mau tunduk kepada perintah raja, tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh raja. Ya, saudara-saudara, dalam konteks kita sekarang, kita berhadapan dengan berbagai cabaran, khususnya di tahun ini, hadirnya pandemik COVID-19. Saya percaya saudara, doa kita mau, Tuhan, kami mau supaya COVID-19 ini berakhir. Kami mau supaya ada vaksin. Kami mau supaya bulan 12 ini COVID-19 pun hilang. Supaya kami boleh merayakan Christmas di gereja dalam keadaan seperti biasa. Lalu di hujung doa kita, tetapi seandainya tidak. Pernahkah kita mengungkapkan seperti ini, saudara? Mari kita ungkapkan ini. Bukan berarti apabila kita mengungkapkan ini, Tuhan akan memberikan yang ala kadar sahaja. Tuhan memberikan nomor 2, nomor 3. Karena apabila Tuhan memberikan, saudara-saudara, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Nah, saudara-saudara,
Yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saat Tuhan belum menjawab doamu, bukan berarti Allah lupa, Allah abaikan. Tapi saudara, ingatlah, ketika seolah-olah doamu belum dijawab, ingatlah bahwa Dia sedang menyiapkan yang terbaik untukmu. Dia sedang mempersiapkan yang terbaik untuk saudara-saudari, untuk kita. Saya percaya saudara, dalam keadaan kita sedang bergumul dalam pandemik COVID-19 pada tahun ini, saya percaya dan saya sangat yakin, ya, Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik untuk negara Malaysia, untuk kita semua, untuk seluruh dunia. So, inilah saudara yang kita perlu imani di dalam Tuhan, bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Allah sanggup melakukan yang terbaik, yang luar biasa, yang tidak mampu kita pikirkan. Itulah yang disediakan bagi kita. Saudara-saudara, apa yang kita boleh belajar daripada ungkapan Sadrak, Mesak, dan Abednego ini? Yaitu, tetapi seandainya tidak. Di dalam ungkapan ini ada dua perkara yang kita boleh belajar. Yang pertama, tetap percaya. Yang kedua, tetap setia. Tetap percaya apa yang terbaik disediakan oleh Tuhan kepada kita. Dan tetap setia bermaksud ketika Allah belum memberikan sesuatu untuk kita, sesuai dengan pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, tetap setia kepadanya. Dan saya percaya, tetap percaya dan tetap setia, akhirnya inilah yang akan menolong kita untuk menikmati keajaiban Tuhan, untuk menikmati segala perkara yang mustahil bagi kita disediakan oleh Tuhan kepada kita semua. Saya mendorong agar semua jemaah dalam apa jua yang kita hadapi saat ini, baik itu dalam keadaan yang Anda sangat perlukan jawaban, atau juga sangat mencemaskan, sangat membimbangkan, khawatir, ingatlah bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego juga pernah mengalami hal yang sama. Mereka percaya Tuhan boleh melakukan sesuai dengan permintaan mereka, tapi mereka juga mengungkapkan, tapi seandainya tidak. Berarti mereka tetap percaya bahwa Allah mampu melakukan segala perkara yang di luar daripada pemikiran mereka. Berarti mereka mengizinkan sesuatu yang terbaik, yang luar biasa, yang hebat terjadi dalam kehidupan mereka. Biarlah ini juga menjadi praktik iman kita, supaya dalam setiap pergumulan atau juga perapian-perapian yang kita lewati dalam hidup ini, mari tetap percaya. Dan yang kedua, mari tetap setia kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.